Dahulu kala ada seorang gadis baik hati bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ayahnya yang sangat menyayanginya. Tapi setelah ibunya meninggal, sang ayah menikah lagi dengan seorang wanita yang punya anak bernama Bawang Merah. Ini ibu barumu dan ini bawang merah saudara barumu. Semoga kalian akur ya. Awalnya semua baik-baik saja, tapi setelah ayah meninggal karena sakit, ibu tiri dan bawang merah mulai memperlakukan bawang putih dengan sangat buruk. Putih nggak bisa hidup tanpa ayah. Ayah bangun, ayah. Ayah. Sabar ya Putih. Ayahmu pasti akan datang di surga. Putih. Iya Bu, ada apa? Cepat kamu bersihkan rumah, nyapu, cuci piring, jemur baju, semua kamu kerjain. Baik Bu, Putih lakuin semuanya. Walaupun diperlakukan tidak adil, Bawang Putih tetap sabar dan tidak pernah marah. Suatu hari, Bawang Putih mencuci baju di sungai, tapi tanpa sengaja selendang milik ibunya jatuh dan hanyut. Bawang Putih akhirnya pun berjalan menyusuri sungai, sampai akhirnya ketemu rumah seorang nenek tua, yang tidak lain seorang nenek tua itu adalah ternyata seorang youtuber. Aduh, ini gimana kalau selendang aku nggak ketemu? Pasti aku dimarahin sama ibu dan bawang merah. Gimana dong? Kamu kelihatan capek nak, lagi cari apa? Ibu, apakah ada melihat selendang saya yang hanyut di tepi sungai? Ya, ibu harus melihatnya, tapi kamu harus membantu ibu dulu sebelum ibu mengembalikan selendangnya. Baik Bu, dengan senang hati. Bawang Putih pun langsung lekas membantu si ibu tua itu. Setelah bantu bersih-bersih dan bersikap baik terhadap ibu itu memberikan sebuah hadiah kepada Bawang Putih. Oh iya, ini ibu ada hadiah sedikit untuk kamu. Pilih aja yang mana punya ibu Bu. Oh iya Bu, selendang saya mana? Oh iya, ini. Bawang Putih pun memilih labu yang paling kecil. Sesampainya di rumah, Bawang Putih membuka labu kecil itu, dan ternyata isinya adalah emas. Dari mana kamu dapat itu? Kamu sembunyiin harta ya? Enggak, ini tadi aku dapat hadiah dari ibu-ibu yang baik hati yang aku tolong tadi. Setelah kejadian itu, Ibu Merah pun tidak ingin kalah saing. Beliau menyuruh Bawang Merah untuk mendatangi rumah si ibu tua itu. Bawang Merah pun pura-pura kehilangan selendang dan mendatangi rumah si ibu tua itu. Apakah ini rumah neneknya? Kok jelek banget sih?
Udah, kasih aja lagunya cepet. Baiklah, tapi pilihanmu yang menentukan nasibmu. Bawang merah pun yang berpikir jika ia mengambil labu yang paling besar akan mendapatkan banyak emas. Nyatanya, saat bawang merah mengambil labu yang paling besar, ia langsung lekas pulang dan menemui sang ibu. Bawang merah yang kegirangan pun langsung memberitahu sang ibu. Tapi setelah dibuka, ternyata isinya tidak sesuai ekspektasi mereka. Bawang putih yang kaget akan isi dari buah labu tersebut pun teriak. Dan ternyata isinya adalah ular dan binatang-binatang lain yang menjijikan. Apa ini? Benar-benar siang. Setelah beberapa hari akan kejadian tersebut, ada seorang pria tampan lewat desa tersebut. Ia mendengar tentang gadis desa baik hati yang bernama Bawang Putih. Aku ingin bertemu gadis yang berhati mulia itu. Betapa kaget dan terkejutnya sang pangeran. Saat ia bertemu dengan Bawang Putih, pangeran pun langsung terpesona akan kecantikan paras Bawang Putih. Ada apa Tuan? Apakah Tuan mencari saya? Bawang putih, mau kamu jadi pendampingku di istana. Tapi aku hanyalah gadis biasa. Hatimu yang baik membuatmu istimewa. Yakin tolong kamu cari. Akhirnya, Bawang Putih hidup bahagia bersama pangeran di istana. Sementara itu, Bawang Merah dan ibunya menyesali perbuatan mereka. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah drama cerita rakyat bertema bawang merah dan bawang putih. Pesan moralnya adalah kebaikan dan ketulusan hati pasti akan dibalas dengan kebaikan, sedangkan kejahatan akan membawa akibat yang buruk.